Awalnya, kemana sudah masuk ke perawatan ternak, sudah masuk ke pakan, apa yang akan diberikan? Kenapa? ATP sama obat vitamin. Sederhana aja, sapi datang, apa yang harus dilakukan? Pertama, menurunkan dari kendaraan. Butuh peralatan nggak? Butuh. Sudah punya semua belum? Ya, tali. Oke, nanti saya akan bertanya, dan itu bisa tidak menerangkannya. Terus kayak tadi awalnya, ketika datang awal, apa yang dilakukan sapinya? Mau bagaimana? Ini menentukan loh. Kejadian di Purbalingga setelah saya analisa, dari 36 kelompok, tersisa hanya 12 kelompok saja yang bertahan. Dari 12 kelompok, awalnya dari 72 ekor, itu nggak ada yang lebih dari 72 ekor. Sebagian besar, paling besar 30 ekor. Kesalahannya adalah di treatment hari pertama. Treatment kedatangan hewan ternaknya. Itu yang datang cuma domba. Domba bisa digendong. Kalau sapi nggak bisa. Apa yang harus dilakukan ketika ternak itu tiba? Ayo, jangan pada bingung. Penyesuaian diri, Pak. Penyesuaian diri, oke benar, ini udah kebuka satu. Gimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Gimana? Kita di luar dulu, Pak. Dimisahkan, Pak. Dia apa? Belum masuk. Misahkan. Misahkan dengan Karantina. ternak yang lain. Kita ngomongnya del aja, kandangnya isi atau kosong? Kosong. Jangan berbicara teori kalau menurut saya. Apa yang harus dilakukan ketika ternak itu tiba? Jangan salah loh, salah treatment di 1 jam awal atau sampai dengan 1 hari awal itu resikonya kematian. Ayo dipikirkan. Siapkan pakan dan airnya. Siapkan pakan dan airnya. Tuh. Ternyata bukan yang berternak malah bisa ngasih kondisi. Siapkan pakan dan airnya. Pakan yang diberikan apa? Airnya bagaimana? Gimana Pak? Penghijauan. Pakannya menggunakan hijauan. Jenis dan jumlahnya harus disiapkan tidak? Ya, yang jelas disesuaikan dengan kebutuhan sapi. Disesuaikan dengan kebutuhan ternak. 12 ekor sapi, pakan awalnya butuh seperti apa? Kalau kita tradisinya biasanya dikasih satu ikat, biasanya nggak ditimbang, Pak. 1 ikat per 10 per sapi. sapi. Berarti datang awalnya rumputnya harus sudah Siap. siap. Ya, itu. Misal datangnya sekarang tanggal 12. Rumput harus masuk ke kandang tanggal berapa? Tanggal 11. Tanggal 11. Mulai ngaritnya berarti kapan? Tanggal 11. Peralatannya harus disiapkan kapan? Yo, harus arit. Dari tanggal berapa harus disiapkan peralatannya? 10. Maksimal tanggal 10. Seluruh peralatan harus tiba. Harus dicek nggak? Oke, ketika rumput itu datang, umpamanya sudah datang, apa cukup rumput doang? Rumputnya harus seperti apa? Sudah dilayukan. Terus tadi ada yang saran kedua diberikan Minum. air untuk minum. Berapa banyak? Kalau di rumah tergantung sapinya sih, Pak. Pokoknya disiapkan. Coba lakukan itu. Tak jamin sampai-sampean mati. Beneran. Walaupun cuma urusan air minum. Sama, domba juga. Nggak bercanda ini, serius. Real. Kalau yang saya sampaikan ini tidak jadi perhatian, silahkan coba. Nanti baru tahu, oh, dari 36 kelompok di Purbalingga hanya 1 yang treatmentnya benar. Ada 1 yang paling parah, bantuan dari saya nggak mau sebut nama lembaganya, mereka yang cerita 1.500 ternak habis
dalam waktu 2 minggu. Mati, Pak. Mati. Bukan di upland, tapi di waktu yang sama, di 2022. Karena apa? Karena yang ngasih taunya kurang tepat. Sama seperti yang tadi disampaikan. Yang dikasih minum itu sapinya atau peternaknya? Ini nggak bercanda. Sapinya atau peternaknya? Sapinya. Kalau dikasih minum peternaknya, dikasih 1 gelas diminum nggak? Coba nanti lakukan. Apalagi airnya dikasih air gula. Karena saking khawatirnya, ternaknya itu ketika datang dikasih air gula. Berapa banyak? Tergantung kebutuhan ternaknya. Jawabannya sama persis. Domba, sapi punya akal dan pikiran tidak? Tidak. Bisa memperkirakan nggak kalau dia sudah cukup berhenti minumnya? Coba aja. Sapi baru datang, apalagi perjalanan jauh, dikasih 1 bak ya 1 bak diminum habis. Bener nggak Pak? Betul. Apalagi kalau dikasih air gula. Resikonya kalau kebanyakan air apa? Kembung. Kalau sudah kembung? Saya nggak mau bikin jebakan. Iya Pak? Lemes. Nggak lemes Pak. Langsung kembung, langsung geletak, mati Pak. Iya. Cepat. Beneran? Iya. Nggak bisa ditolong kalau sudah kebanyakan minum. Makanya tadi saya nggak mau ngasih jebakan, silahkan coba dulu, nggak mau. Nanti daripada mati semuanya. Ini kejadian bukan cuma di peternakan kecil, peternakan besar seperti HDS di Subang pernah ribuan ekor mati gara-gara salah treatment. Jadi tidak hanya pas waktu datang aja, setiap hari pun sesuai takaran. Di sini sudah pada masuk ke kandang kurma ajwa. Sudah Ada yang menemukan bak ukuran besar isinya air. Ukuran kecil aja? Nggak ada. Tapi lihat, ada nggak ciri-ciri ternak kekurangan cairan? Bulunya basah tidak, walaupun darahnya panas. Bagus atau tidak? Air susunya cukup atau tidak? Itu yang harus diperhatikan. Saya tahu, karena ngerasanya sudah pada bisa, sulit dikumpulkan ke sini. Tapi begitu saya sampaikan hal yang awal saja, pada terpana. Saran kebanyakan, mohon maaf, dari yang belum pernah melakukan dalam jumlah besar adalah maksimal ditambahkan air gula. Karena dia khawatir dia kurang, dibikinnya dalam kapasitas besar. Setelah dibikin dalam kapasitas besar, sapinya minum. Dan sapi itu kalau dikasih 1 bak, apalagi ada rasanya, dihabiskan 1 bak. Saya pernah datengin barang dari Gresik, dari Gunung Kawi, dari ujung Jawa Barat, dari mana-mana, dari Cilacap. Treatmentnya itu alhamdulillah aman. Makanya saya sampaikan yang datengin langsung dari Australia pun, saya belum pernah ngerasain daging dorper. Artinya apa? Belum pernah ada pemotongan domba dorper. Coba tanyain dong, Tasik dorpernya cuma ada 2, tapi udah pernah ngerasain daging dorper. Oke, ini sebuah satu plan. Butuh planning nggak? Simulasi ternaknya. Jenis sapi yang didatangkan apa? Pengetahuan tentang sapi, jenis-jenis sapi, terutama sapi potong. Sapi potong itu nggak semuanya mudah ditreatment, hati-hati. Ada yang pernah tahu sapi BX? Coba pegang sapi BX kalau memang mau nantang ketemu. Belum tentu orang segede saya bisa megangnya.
Ada yang kenal Pak Supri nggak? John. Purbalingga. Dia full blood, bobotnya 100 kilo. Ibunya lokal, bobotnya 20 kilo. Nggak boleh Pak, Kenapa? tidak bisa melahirkan itu nanti harus dibantu. Oke. Paham ya? Paham. Sekarang gini. Kalau jantannya F1, kalau jantannya F1, ini berlaku juga di sapi, di burung, di cupang, di kuda, dan semuanya sama rumus genetiknya. Kalau jantannya F1, betinanya F1, jadinya apa? Berapa? F0. Kenapa bisa begitu? Misalnya satu Pak, macam dari lokal. Betul. Jangan sampai ketinggalan nih. Baru bisa bertambah atau mempengaruhi nilai apabila jantannya full blood. Makanya tadi ditulis di sini. Mulai dari F1 sampai dengan F5, berarti belum F6. F6 itu dianggap setara dengan full blood. Berarti butuh 6 keturunan. Baru mendekati. Bukan full blood ya, mendekati. Dikawinkan dengan berapapun tidak bertambah. Berarti kalau anakan silang sama anakan silang nanti jadinya tetap lokal Pak. Dibilangnya cross. Cross itu nggak tahu, pokoknya dicampur. Mau crossnya bagaimana ya nggak ketahuan. Campur aja pokoknya. Baru bisa jadi full blood setelah nanti sudah 6 keturunan. Betul. Jadi teorinya adalah F full blood ditambahkan F2 baru bisa F3. Begitu seterusnya. Full blood ditambah F3 baru bisa F4. Maaf, materinya agak berat di siang-siang. F6 itu sudah 100% atau cuma mendekati? Mendekati. 75 lah. Belum tentu. Nggak ada yang ngejamin. Belum tentu. Benar ya? Nah, kalau salah berarti ada yang nyanggah. Untuk mengetahui bahwa itu nanti sudah jadi 100%, sudah F6 itu harus melalui tes atau gimana Pak? Betul, betul. Oke. Pertanyaannya sangat bagus ini. Untuk mengetahui apakah itu sudah F6 atau sudah full blood, bagaimana cara membuktikannya? Oke. Saya mau menjawab versi saya. Misalnya F1 tapi bobotnya 100 kilo up. Misalnya F1 tapi bobotnya 100 kilo up dengan F6 bobotnya cuma 50 kilo up. Mana yang kita pakai buat pejantan? 100. Betul, Bu. Jadi kertas itu nggak sama dengan realnya. Kalau F1-nya 100 kilo up, nggak usah pusing. Nggak usah dibingungin dengan F1, F2, atau apapun. Yang paling penting adalah kita lihat fisik. Berarti kalau lokal, seperti domba batur, bobotnya udah 1 kintal, dibandingkan dengan dorper yang bobotnya hanya 60 kilo, mana yang mau dijadikan pejantan? Saya ulangin. Misalnya domba batur, atau domba lokal apapun, tapi pejantannya bobotnya 1 kintal up, 1 kintal up, berarti bisa 120 kilo seperti cerita kemarin. Apa mau ditukar dengan full blood yang beratnya cuma 50 kilo? Tidak pakai full blood. Pokoknya yang 100 up. Sepaham ya? Saya bukan bicara masalah nilai, saya nggak peduli itu mereknya apa, saya nggak peduli dia ijazahnya apa. Tapi kalau memang kualitas mental dan spiritualnya lebih bagus, lebih unggul, itu yang saya pilih. Berarti rumus itu tidak bisa digunakan setelah F6 dan seterusnya.
Bukan. Jadi kalau F6 itu orang udah bilang, oke ini mendekati, biasa dibilangnya purebred. Beberapa peternak bilangnya purebred. Purebred, Mak. Purebred. Jadi kelahirannya hampir murni. Ini materi genetik ini jarang sekali orang yang bahas kalau pelatihan, jarang sekali. Tapi kalau saya nilai ini ada keseriusan, saya akan bahas. Di sapi kemarin ada cerita terkait dengan suntik yang Belgian Blue. Kalau suntik Belgian Blue itu semennya dari mana? Dari Belgian Blue kan? Iya. Terus disuntikan ke Timusin misalnya. betina, entah betina jenisnya apa. Kenapa tingkat keberhasilannya itu rendah? Nah, ini yang menarik. Karena sebenarnya yang paling sulit adalah yang paling baik tingkat keberhasilan adalah kawin alami. Semuanya berbeda. Kondisi persiapan, mentalnya, semuanya berbeda. Di sini saya nanya peternak-peternak yang lebih senior dibanding saya, belum ada yang berhasil sampai dengan mengembangbiakan banyak lewat IB jadi Belgian Blue. Jadi IB Belgian Blue-nya lahir, jumlahnya banyak, itu saya belum ketemu. Walaupun sperma Belgian Blue itu udah banyak, mungkin tempat teman-teman udah ada yang punya kan? Ada nggak yang punya? Belum, Pak. Karena kami di sini dibenturkan sama peraturan, Pak. Kenapa tuh? Jadi kalau misalnya di Madura, khususnya di Sumenep, itu ada Wilsumbit, wilayah sumber bibit, di mana kita itu harus melestarikan sapi lokal Madura untuk menjaga sumber daya genetiknya atau plasma nutfanya itu tetap terjaga 100%. Oke. Jadi tidak bisa untuk pembibitan secara sembarangan atau masif. Berarti benar nggak? Di fishbone ada salah satu tulang. Terkait dengan apa yang nggak bisa membatasi itu masalah peraturan. Kemarin ada yang ikut ya. Itu besok tolong mulai dari nanti setelah ini pada asar kita langsung mulai. Karena udah nggak mungkin masuk materi lagi. Saya harus mulai mandu apa saja yang jadi masalahnya. Perihal pembibitan atau rumus ini ada yang paham nggak? Jangan sampai nanti dipinterin sama orang pinter. Ini sering dipinterin sama orang pinter gara-gara ini. Kemarin di Cikampek ada yang beli ternak harga 44 juta. Dibilangnya full blood. Itulah. Tapi kok fisiknya, morfologinya lokal, puas-puasin lihat. Contoh, saya tanya, full blood Dorper bertanduk atau tidak umumnya? Tidak. Full blood Dorper tidak bertanduk. Kalau bertanduk berarti sudah campuran. Simpel ya. Oke, mukanya Dorper cenderung seperti apa? Dilihat benar-benar, kelihatan. Bulat kondusif. Ada yang mau mau di video ini silakan. Simpel nggak? Kondisi kering ataupun basah dia bisa digunakan. Bersihnya alatnya macam-macam. Ini modifikasi kayak petani sendiri. Kira-kira kalau kayak gini bisa beli nggak? Kalau ini bisa beli nggak? Bisa. Masukan besar ini. Opik. Tolong dikasih makan aja biar tenang dulu ternaknya. Apa-apa sambil hidup dikasih makan aja. Nggak perlu khawatir. Kan ada yang bodoh yang mau kecil di belakang. Silakan naik. Kalau mau lihat, ini kandang pertama kurma ajwa, sistemnya baterai. Lihat bawah kandangnya. Jadi dia sebenarnya memanjang ke sini, terus ada stepnya. Kandang ini bisa tumbuh seperti dengan kebutuhan. Saya akan masuk ke kandangnya. Nah, dia lagi rebutan nih. Betul. Yang sebelah ganti ke situ. Ini yang tadi saya bilang. Saya lihat awasi. Jantannya ada berapa? Jantannya ada 2
Satu. Tuh. Jantannya satu, betinanya ada 4. Ini full blood. Saya lagi mencoba, saya terus terang belum berhasil mengawinkan sebulan setengah. Tadi saya bilang 40 hari setelah melahirkan dicampur dengan pejantannya. Pejantannya yang mana?